Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ketika saya merenungkan ajaran Tuhan Yesus, yang ada adalah kekaguman. Karena sebetulnya dalam ajaran itu tersirat jalan bagi kita semua untuk menjadi bijaksana dan bahagia, supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh syukur, sukacita, dan mengalami setiap peristiwa dengan keterbukaan, juga dengan kasih. Ajaran yang mana? Sebetulnya ajarannya itu menjadi satu kesatuan, tetapi terutama ajaran untuk menjadi pengikut Kristus. Tentu kita sudah hafal sekali ajaran Tuhan yang satu ini. Barang siapa mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Ada 3 bagian yang sebetulnya menjadi satu kesatuan. Ujung-ujungnya mengikuti Kristus. Tetapi untuk mengikuti Kristus harus menyangkal diri. Dan menurut saya ini menarik sekali. Karena kemudian tidak ada lagi ego atau saya. Karena sudah disangkal. Itu berarti yang pokok bukan saya. Dan di situ kemudian kita bisa mengikuti Yesus. Karena kalau saya masih ada, akhirnya yang diikuti itu saya, bukan Yesus. Dan salah satu konfirmasi bahwa kita sudah menyangkal diri adalah ikhlas memikul salib. Dan itu bisa ketika kita tidak lagi egois, memikirkan diri sendiri, kesenangan diri, kepentingan diri. Pokoknya sayanya sudah oke, tidak terlalu diperhitungkan. Kalau toh mengalami derita, it's okay. Saya memikulnya. Dan kemudian mengikuti Yesus. Yesus yang penting. Karena kita mengikuti. Yang kita ikuti adalah yang penting. Kalau tidak, kita mengikuti diri sendiri. Dan ini ajaib sekali. Ketika kita menyangkal diri dan mengikuti Yesus, maka yang ada kemudian adalah Yesus. Itu seperti pokok anggur dan rantingnya. Kita bisa melihat perbedaan antara pokok dan ranting. Yesus pokok dan kita rantingnya. Tapi sebetulnya dalam kenyataannya, pokok dan ranting itu ya satu. Pokoknya kita sebut pokok anggur, apa rantingnya itu ya bukan ranting anggur. Lalu bedanya apa pokok dan ranting? Wong itu satu kesatuan. Nah, itu yang terjadi ketika kita menyangkal diri. Kemudian sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya hidup di dalam kasih, mengikuti Yesus. Maka yang ada kemudian Yesus. Dan kemudian kita bisa mengerti kalau kemudian di dalam Matius 25 dikatakan, barang siapa mengikuti aku, melakukan apapun bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Artinya Tuhan sendiri juga mengkonfirmasi bahwa kita, saudara-saudara Tuhan yang hina-dina ini, adalah identifikasi Tuhan sendiri. Maka memang jalannya adalah menyangkal diri, menanggung segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Yang penting adalah tinggal di dalam Tuhan. Seperti ranting pada pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Karena kemudian yang menghasilkan adalah Kristus sendiri. Karena sebetulnya antara pokok dan ranting yang tidak terpisah. Karena satu kesatuan. Maka kita perlu menjaga kesatuan itu. Yaitu dengan cara tinggal di dalam Tuhan. Tentu hidup sebagai roh. Bukan sebagai person, bukan sebagai pribadi.
Dan kalau sebagai roh, yang memang sebetulnya tidak kelihatan, tidak menonjol, tidak egois, roh soalnya. Yang menonjolkan diri, yang ingin kelihatan, itu ego, bukan roh. Maka memang langkahnya pertama-tama adalah menyangkal ego, menyangkal diri. Sehingga sayanya tidak ada lagi, yang ada adalah Kristus. Karena kemudian saya sebagai roh tinggal di dalam Tuhan. Lalu kemudian menjadi satu dan menghasilkan buah yang berlimpah. Tetapi sekaligus ketika kita ada di dalam Tuhan sebagai roh, maka juga tidak ada derita. Karena derita itu muncul dari keinginan yang tak terpenuhi. Nah, kalau keinginan-keinginan juga sudah dieliminir karena saya sudah menyangkal diri, termasuk keinginan-keinginan egoistik saya, dan yang ada kemudian adalah roh, kesadaran yang selalu ada di dalam Tuhan, maka kemudian yang ada adalah Tuhan. Tuhan dan saya menjadi satu. Tidak masalah disebut Tuhan atau disebut saya, karena satu kesatuan. Seperti suami dan istri, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tetapi ini seperti Tuhan dengan kita, seperti pokok anggur dan rantingnya. Satu kesatuan, satu saja. Bisa disebut pokok anggur, sama saja, atau ranting anggur, sama, karena menghasilkan buah itu yang penting. Maka saudara-saudari terkasih, menyadari selalu bahwa kita di dalam Tuhan itu sungguh langkah yang menakjubkan. Karena kemudian yang terjadi adalah kesatuan. Utuh penuh diri kita dengan Tuhan sendiri. Tetapi memang di situ kemudian tidak ada lagi aku atau ego. Yang ada adalah kesadaran bahwa aku dan Tuhan adalah satu kesatuan. Tuhan berkarya lewat diriku, menghasilkan buah lewat ranting ini yang selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat yang sama juga tidak perlu mengatakan aku yang menghasilkan buah, karena sebetulnya aku adalah Kristus. Kristus adalah aku, seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Menjaga kesatuan itu menjadi sangat penting. Langkahnya tentu menyangkal diri, memikul salib, sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan kemudian mengikuti Yesus. Yang penting Yesus, sayanya nggak penting lagi. Tapi toh kemudian menghasilkan buah, dan tidak perlu memperhitungkan apa yang dihasilkan oleh tangan kanan, apa yang dilakukan oleh tangan kiri. Karena akhirnya yang utama adalah Kristus sendiri. Dan di situ kemudian sebetulnya yang ada hanya sukacita. Yang ada hanya menghasilkan buah-buah sukacita, buah-buah roh, kedamaian, syukur, kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.